cerita, ya, membacakan sebuah cerita. Cerita ini berkaitan dengan pelajaran yang pernah kita pelajari kemarin. Kemarin terakhir Pak Guru memberikan pelajaran mengenai apa saja nama di Indonesia. Ada yang tahu? Majas. Setelah majas, apa lagi? Kalimat langsung dan tidak langsung. Fiksi itu sebelumnya ya. Fiksi dan non fiksi. Nah, di sini di cerita ini nanti ada majas, ini Pak Guru bacakan judulnya. Bilal pemilik suara emas. Nah, ini majas ya, termasuk majas. Nanti ikutnya majas apa kira-kira? Di kata apa? Di kata emas. Suara emas ya, suara emas. Majas apa? Majas? Apa saja coba sebutkan majas? Metafora. Oh, nah, bagus. Nah, kalau suara emas ikutnya? Majas itu sendiri apa sih? Majas itu apa? Gaya bahasa. Ya, gaya bahasa. Ya Pak Guru, bacakan ya. Bilal pemilik suara emas. Nah, ini karangannya Ulfa Hate. Penerjemahnya adalah Raini. Ya, di sini ada di atas buku ini. Ya, Guru bacakan. Nah, ini ada dua orang antara ayah dan anak. Nah, kebetulan anak ini namanya Bilal. Kemudian Bilal memanggil ayahnya dengan sebutan Abi. Ya, Guru bacakan. Ini ada tanda petik ini. Ini menandakan apa ini? Kalimat langsung ditandai dengan tanda petik.
ketik. Aku guru bacakan ya. Ini kalimat langsung. Nanti kira-kira yang bicara siapa ya? Aku guru bacakan ya. Abi, besok aku diminta ibu guru untuk mengikuti lomba adzan. Kira-kira kata siapa? Oh ya, anak ini, yang sini ini ya. Kata Alhamdulillah. Alhamdulillah, Abi senang mendengar. Semoga Bilal mendapat hasil terbaik ya. Itu kira-kira kata siapa? Abi. Abi atau ayahnya. Ya, si Abi itu. Apa ayahnya? Terus ada lagi. Amin. Kira-kira kata siapa lagi? Iya. Nah, ini adalah kalimat-kalimat langsung ya. Dulu Umi dan Abi memakai nama Bilal dengan harapan dan doa kelak kamu akan menjadi seorang yang saleh atau soleh, kita sebutnya soleh ya, bacanya ya, soleh, pemberani dan pemilik suara emas seperti Bilal sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira kata siapa? Abi. Kata Abi ya. Terus suara emas, nah, ini tanda apa? Ada yang tahu? Tanya. Suara emas, seorang bertanya ya. Abi, tolong ceritakan tentang Bilal sahabat Rasulullah yang memiliki suara emas. Aku belum pernah mendengarnya, seru Bilal. Itu kata Bilal ya. Nah, ini Abinya mulai bercerita. Bilal dulunya adalah seorang budak yang memeluk Islam. Kalian tahu budak? Apa itu budak? Pembantu. Pembantu yang tidak dibayar, bagus. Apalagi? Apa? Pesuruh ya, itu diperintah-perintah ya. Nah, itu adalah budak. Di zaman dulu itu ada zaman perbudakan. Nah, seorang budak tidak memiliki kebebasan karena dia harus melakukan semua perintah majikannya. Cerita Abi. Abi melanjutkannya. Termasuk jika majikannya memerintah untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Berhala tahu berhala? Tahu. Apa? Tahu. Akan tetapi Bilal tidak mau menuruti majikannya. Ya, diperintah apa? Berarti menyembah berhala. Menyembah berhala. Tapi Bilal tidak mau ya walaupun diperintah majikannya. Bilal sangat pemberani. Saat meyakini Islam agama yang benar, Bilal berpegang teguh. Walau harus dihukum oleh majikannya, Bilal tidak takut. Bilal tetap berkata, Ahad, Ahad, Ahad. Menyatakan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang satu. Ahad ya. Sampai suatu ketika datanglah Abu Bakar membebaskan Bilal. Dan saat itu juga Bilal yang memberani menjadi manusia bebas untuk pertama kalinya. Bebas dari apa? Berarti kira-kira perbudakan atau dikatakan tentah ya. Ya. Lalu tentang suara emasnya bagaimana Abi? Kira-kira kata siapa? Ya. Kata Bilal. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah SAW membangun sebuah masjid. Lalu orang-orang berdiskusi bagaimana cara memanggil para umat muslim untuk sholat. Ya, ada yang mempunyai ide menggunakan lonceng saja. Namun itu mirip dengan kebiasaan orang apa? Nasrani, ya, atau yang kita kenal adalah orang Kristen. Ada juga yang memiliki ide menggunakan trompet, ya. Tetapi itu mirip dengan kebiasaan orang apa kira-kira trompet? Yahudi, ya. Lalu Abi kembali bercerita. Akhirnya Rasulullah meminta Bilal mengumandangkan adzan untuk pertama kalinya. Ada sepakati menggunakan adzan sehingga sampai sekarang sebelum sholat kalian mendengar adzan ya, untuk memanggil orang sholat. Bilal memiliki suara yang indah. Karena itu Rasulullah meminta Bilal untuk mengumandangkan adzan. Setiap kali sholat Bilal akan
ada di dekat pintu rumah Rasulullah yang bersebelahan dengan masjid. Berarti rumahnya Rasulullah itu berdekatan dengan masjid. Ya. Setelah itu Rasulullah akan keluar. Bila adzan, setelah itu Rasulullah keluar dari rumah. Saat melihat Rasulullah keluar, Bilal segera melanjutkan iqamat. Iqamat tahu iqamat? Iya.